Ayo Bu ulang. SMK bisa. SMK 58 jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 58 Jakarta dan di sini akan ada seminar sehari tentang bakiat bagaimana menjadi sukses di masa depan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Mustahujana dari kelas 10 Tekstil 2. Ya. Bullying itu adalah tindakan kekerasan yang bisa menyerang melalui fisik maupun verbal. Menyerang fisik maupun verbal. Tepuk tangan dulu nih untuk temanmu yang sudah berani ngungkapin pendapat ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ada fisik, ada verbal kata dia. Oke ya. Jadi bully itu nggak selalu verbal ya, dikata-katain kata orang, tapi juga bisa fisik ya. Oke. Ada lagi nggak yang punya definisi beda? Ah, yang cowok nih, yang cowok banyak banget loh padahal. Ayo, yang cowok siapa yang akan berpendapat? Apa namanya? Mungkin saya lupa ya memperkenalkan diri ya. Baik adik-adik, saya Retno Listiarti. Kalau saat ini saya sedang menunggu SK penempatan saya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tetapi kalau saya 5,5 tahun menjadi komisioner KPAI. Nah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pernah dengar ya? Nah, mungkin kalau dengan saya juga sama dengan Bapak Ibu guru di sini, termasuk Bu Marian Ulfa, bahwa dulu saya pernah menjadi guru dan juga kepala sekolah. Nah, sekarang saya akan menjadi struktural, tetapi saya punya pekerjaan lain ya. Saya juga penulisnya Erlangga, ada 13 buku saya yang diterbitkan Erlangga. Lalu saya juga seorang YouTuber, saya konten kreator, ya mengikuti zamannya ya. Oke, kita akan next aja bicara tentang itu bullying. Tadi fisik dan verbal, mari kita lihat. Ini satu contoh ya kasus. Jadi ini kejadian di Malang, seorang anak mengalami pembulian dari 9 teman sekelasnya. 9 teman sekelasnya ini membuli dia bukan yang pertama. Tapi ketika ketahuan orang tua si korban, itu sudah yang kesekian kali orang tuanya tahu. Tahu itu karena si korban ini pulang dalam keadaan mabuk. Dia tidak bisa ditanya hari itu, usianya 13 tahun, masih kelas 7. Lalu esok harinya setelah dia mulai kondisinya normal, ibunya menginterogasi dia. Kenapa dia mabuk? Rupanya dia dipaksa atau dicekoki minuman keras oleh 9 temannya. Lalu kata ibunya, kenapa kamu tidak menolak? Kalau saya menolak, maka saya disundut rokok oleh 9 orang ini. Dan ada beberapa bagian tubuhnya dalam keadaan tersundut rokok, jadi ada bekasnya. Lalu ini bukan yang pertama, dia sering mengalami, tetapi sering kali dia nggak pernah berani bicara pada orang tuanya dan tidak juga melapor kepada gurunya meskipun teman sekelas yang lain tahu. Jadi teman sekelas yang lain cari aman untuk juga tidak pernah melaporkan. Kejadian besar itu membuat si ibu melapor ke kepolisian ya, karena dia tidak terima anaknya mengalami pembulian verbal sekaligus juga pembulian fisik. Itu kasus di Malang. Next. Kita lihat di sisi sebelah kanan. Itu terjadi di MTS di Sulawesi Utara. Di sana seorang anak ini berawal dari kata-kataan. Jadi ini si korban sebenarnya anak yang berani melawan. Korban itu kata-kataan sama si anak pelaku, satu anak pelaku dari 9 itu, biasa kan suka main kata-kataan nama bapaknya ya. Nah, si pelaku ini nggak terima si korban ini sama pelaku tuh bertengkar karena itu. Tapi si pelaku, anak pelaku ini meminta bantuan 8 teman lainnya, gengnya dia, untuk mengeroyok anak korban. Anak korban ini wudhu, itu jadi dia habis tes itu istirahat, zuhur, dia mau sholat zuhur.
Jadi dia menuju masjid yang letaknya di belakang sekolah. Sampai selesai berwudu, dia masuk ke ruangan tempat mau sholat loh ya. Ternyata bertemu 9 anak. 9-nya sudah bersiap. Dia kemudian dia dipukul, jadi dia ditangkap, dibanting, ditutup mukanya dengan sajadah, lalu ditendang rame-rame berkalang kali oleh 9 orang. Pulangnya dia merasakan sakit pada bagian perut. Sebenarnya sakitnya di seluruh tubuh dia, tapi yang paling dia rasakan sakit adalah pada bagian perut. Dia mencoba tidak makan karena tiap makan terasa perih sekali pada bagian perut. Lalu orang tuanya pulang kerja dua-duanya, kemudian mengetahui anaknya dilaporkan orang rumah. Lalu si ibu bilang, ayo dipaksa makan. Ternyata ketika dipaksa makan, dia langsung ke belakang, ke toilet, dan menurut dia yang keluar adalah darah. Lalu ibunya tanya, kenapa kamu? Lalu dia menceritakan kejadian siang itu. Dia akhirnya dibawa oleh orang tuanya. Ini orang tuanya termasuk sigap ya, membawa ke rumah sakit dan dibawa langsung ke rumah sakit di Manado. Ya, padahal mereka tinggalnya tidak di kota Manado, untuk mendapatkan pertolongan secara cepat. Sampai di sana, dokter segera melakukan pemeriksaan pada bagian pencernaan karena keluhan si anak ini berada pada perut. Lalu apa yang terjadi? Dokter mengatakan bahwa terjadi pecah pada ususnya yang mengakibatkan dokter harus mengambil tindakan segera, yaitu mengoperasi untuk memotong bagian yang pecah. Jadi usus kita, adik-adik, kan 12 meter panjangnya ya, sementara tinggi badan kita nggak 12 kan. Lalu bagaimana bentuk usus kita? Dia melingkar kan, seperti spiral kan. Nah, bagian yang rusak itu jadi beberapa bagian, karena kan tendangan berarti kan begini kan posisinya kan, spiral. Jadi yang pecah ususnya ada pada beberapa bagian. Dokter mengoperasi, operasi berhasil, tapi 24 jam setelah operasi anak ini meninggal dunia. Ibunya sempat meminta keterangan sebelum dia operasi, anak yang menendang dia itu siapa aja. Lalu proses dilakukan, dan ini juga masih kelas 7 atau kelas 1 SMP. Ya, bayangkan kejadiannya di dalam ruang ibadah dan berada di sebuah sekolah. Nah, jadi kejadian yang lain adalah misalnya kasus di mana anak SMK Negeri 2 Jember ya, itu juga kata-kataan di media sosial. Lalu adik kelas ini, korban ini adik kelas, pelaku kakak kelas, nyamperin si korban ke kelas pada saat pergantian jam, bukan pergantian jam, mau masuk setelah istirahat kedua. Semua teman sekelasnya ngelihat ketika anak korban disamperin anak pelaku. Mereka keluar di luar itu tampak bercakap-cakap, anak-anak nggak tahu apa yang diomongin. Tapi kemudian anak korban mengulurkan tangan. Menurut para saksi, anak korban nampaknya meminta maaf. Ya, anak korban kelas 10, pelaku kelas 11. Lalu setelah itu karena guru udah mau masuk, anak korban ini balik badan mau masuk kelas. Pada saat itu ternyata anak pelaku mengambil ancang-ancang untuk menendang korban dan terkena pada leher. Jadi ditendang lehernya, anak korban langsung jatuh dan langsung nggak sadarkan diri. Nah, tetapi yang dilakukan apa? Nah, kalau ada di kalangan kalian tiba-tiba jatuh, misalnya main bola hujan-hujan atau apa dan tak sadarkan diri, yang harus dilakukan adalah tidak menggotong dia segera, tapi telepon ke rumah sakit terdekat, minta ambulan. Yang dilakukan sekolah tidak. Anak ini digotong rame-rame padahal tendangan pada leher. Kalau medis dia akan pakai penahan leher. Jadi ini juga harus dibuat oleh sekolah aturan-aturan seperti ini demi ngelindungin anak-anak juga. Setelah dibawa ke UKS sih jauh banget dari lokasi kejadian. Jadi ini leher udah kemana-mana, sementara leher itu ada saraf pernafasan. Sampai di UKS anak ini mengalami anfal, sesak nafas. Lalu telepon orang tua datang. Kalau ibunya kerja kan izin dulu sama atasan.
Ya kan, kalau ibu bapaknya kerja, kalau ibunya misalnya di rumah pun kan pasti harus ganti dulu pakaian ya. Proses lama menuju sekolah, ternyata anak ini ketika ibunya datang itu masih dalam kondisi sesak nafas. Lalu dibawalah tidak pakai ambulan tapi pakai mobil sekolah, dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan di rumah sakit anak ini meninggal. Jadi leher itu adalah ada 7 ruas tulang pada leher yang kalau salah satu patah akan mengganggu semua fungsi termasuk otak. Makanya dia tidak sadarkan diri. Nah bayangkan ya nak, jadi ketika kita, nggak usah ngomongin Mario Dandila ya, yang dia menendang berulang-ulang kepala. Ini satu tendangan pada leher saja bisa berakibat fatal. Jadi leher kepala itu adalah bagian yang seharusnya tidak mengalami pukulan ataupun tendangan karena pasti dia akan berdampak sangat fatal pada korban. Nah, saya ngungkapin next sebenarnya kasusnya banyak. Yang saya ungkap adalah kasus-kasus besar, yang mengakibatkan nyawa itu melayang, ya. Next. Nah, sementara KPAI sendiri pada tahun 2021 itu punya 2982 pengaduan. Coba kamu lihat di paling bawah garis biru yang paling panjang, 1138 itu adalah kekerasan fisik dan juga kekerasan yang tadi sifatnya non fisik. Jadi adik-adik, yang tadi dikatakan oleh temanmu tentang bully itu adalah kekerasan fisik dan itu yaitu salah satunya, datanya tertinggi ya. Jadi kalau ngitung dari 2982 kasusnya sekitar 40%. Ini yang paling banyak terjadi pada kalangan anak-anak. Next, saya mau ngomong, kalaupun tidak merenggut nyawa, apakah kekerasan ini akan berdampak pada anak-anak? Sangat berdampak. Tadi nih cowok-cowok tadi yang belum berpendapat tentang perundungan, ini makna perundungan. Ini dalam bahasa Indonesia ada dalam kamus ya. Perundungan itu prinsipnya adalah sebuah perilaku yang tidak menyenangkan, menyakitkan, merendahkan, melukai perasaan. Itu prinsipnya itu. Siapapun dibully, dikata-katain. Kita nih misalnya kulitnya gelap, tapi kalau kita dipanggil keling, kita pasti marah. Kalau kita ini gendut, padahal kita gendut memang, tapi kalau dipanggil gembrot, kita juga pasti tersinggung. Artinya, terus kita kurus. Lalu saking kurusnya tuh kita dipanggil triplek, kita juga tersinggung. Artinya itu kan verbal. Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Siapapun nggak mau diberi julukan-julukan. Apalagi kita manggil teman-teman kita dengan julukan binatang. Itu lebih merendahkan lagi ya. Oke, jadi bisa menyakitkan, pasti bisa menyakitkan. Ya, baik anak-anakku sekalian, next. Nah, itu bisa dilakukan secara verbal, bisa dilakukan secara fisik, bisa dilakukan satu orang terhadap satu orang lainnya, tapi bisa satu orang terhadap kelompok orang terhadap satu orang. Jadi bully ini biasanya orangnya ngeroyok. Kalau sendiri mungkin dia nggak berani. Jadi bisa jadi pembulinya satu, temennya banyak. Si teman ikut melakukan pembulian. Ini yang nggak boleh. Next. Nah adik-adik, kita sering begini. Anak ngadu bahwa dia dibully, terus kita nggak, teman-temannya bilang, lebay bu, kita kan bercanda. Nah siapa yang menentukan bully atau bukan? Korban, bukan pelaku. Jadi bisa dengan sebuah kata-kataan yang mungkin bagi kalian biasa, bagi korban tidak. Jadi yang menentukan bully atau tidak adalah korban. Siapa yang menentukan bully atau tidak? Korban. Jadi makanya di nomor 4 ada paksaan yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit atau cedera. Jadi yang merasakan korban rasa ini, bukan pelaku ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru menerima laporan bully dari satu orang, yang pertama harus dilakukan adalah percaya pada korban. Karena korban gak mungkin ngadu untuk sesuatu yang dia sendiri pasti dalam ancaman kalau bohong. Lalu yang kedua, biasanya dia udah gak tahan. Kenapa dia ngadu? Perlakuannya sudah melampaui batas bagi dia.
Nah, adik-adik, pertama perilakunya agresif. Jadi waktu ngata-ngatain disertai kebencian enggak? Kemarahan enggak? Nah, ngatain sambil mukul, ngatain sambil menghina juga gitu ya, secara fisik, tapi ada kata-kata yang dilontarkan menyakitkan. Yang kedua, relasi kuasanya timpang. Jadi pelaku bully itu nggak mungkin kebalik. Ya, jadi kalau kakak senior, pelaku pasti terhadap adik, atasan terhadap bawahan. Jadi nggak mungkin kebalik. Guru bully kepala sekolah tuh nggak mungkin gitu. Muridnya ngebully kepala sekolah itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi bully itu nggak pernah kebalik secara relasi. Relasinya timpang. Anak kaya membuli anak miskin, pasti begitu. Nggak mungkin si miskin bully si kaya gitu. Jadi bisa kebalik. Oh enggak, itu jarang terjadi kebalik itu. Relasi kuasanya timpang. Ketiga, berulang. Jadi misalnya ibu guru kamu baru sekali itu ngomong ke kamu, misalnya gini, kok tulisan kamu kayak gitu sih? Saya susah bacanya. Dia pasti nggak bermaksud bully. Tapi minggu depan ketika masuk kelas kamu dia bilang gini, oh ini yang tulisannya kayak cacing ya? Itu mulai masuk ranah bully. Kan udah berulang. Berikutnya lagi, kamu belajar nulis aja deh. Daripada nanti kamu udah bener pun jawabannya saya salahin. Karena saya nggak bisa baca tulisan kamu. Dan itu dikatakan di hadapan murid yang lain. Itu baru kita sebut bully. Jadi bully itu berulang. Jadi kalau baru sekali, kok gini tulisanmu saya nggak bisa baca, itu bukan bully kategorinya. Paham maksudnya ya? Oke. Jadi kalau kamu bilang satu hari, kok lo hari ini jelek sih, misalnya ya, pada bestie kalian ya, itu bukan bully. Kan dia nggak tiap hari bilang jelek kan? Tapi kalau dikit-dikit, misal rambut kita keriting, terus dipanggil, kriwil, keriting. Tiap ketemu keriting sampai dia lupa nama temennya gitu. Panggilannya si keriting terus, itu bisa jatuhnya bully. Paham ya? Nggak ada satupun anak yang suka dibanding-bandingkan. Nggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Jadi kalau kamu punya mama, lalu mama kamu bandingin, kamu kok nggak kayak anaknya tante ini, kok kamu nggak kayak anaknya teman mama? Kamu harus bilang nggak suka digituin. Ya kalau gitu mama jadi mamahnya dia aja gitu. Itu banyak anak menyatakan begitu, itu tanda dia tidak suka. Ya kemudian itu verbal, fisik. Kalau fisik kamu udah tahu lah, pukul, nendang. Satu lagi adalah sosial. Kalau sosial ini termasuk nggak nemenin, atau misalnya dikucilkan, atau misalnya gini, ada yang ulang tahun, teman sekelas ulang tahun, tapi dia nggak diundang. Satu-satunya di kelas yang nggak diundang, itu berarti anak itu ngalami pembulian. Paham ya sampai sini? Oke, next. Nah ini kalau di dunia maya, sekarang ada dunia maya, kamu punya IG misalnya. Nah suka nggak menghina-hina orang di dunia maya? Kalau kamu melakukan, itu juga perbuatan bully. Oke ya. Bagi yang merasa mengalami itu, blok aja tuh yang suka melakukan pembulian, diblok aja, diblokir. Kan enak kalau di dunia maya tinggal ngeblokir. Kalau dia nanya, kenapa gue lo blokir? Ya karena saya nggak suka kamu suka bully. Bilang gitu. Tapi kalau di pertemanan begini, mau diblokir kan nggak bisa ya. Anak itu dihilangkan kan nggak bisa. Tapi kalau di dunia maya kamu bisa melakukan. Next. Dampaknya, terakhir saya mau ngomong dampak. Kamu mendengar gak di Banyuwangi anak kehilangan seorang ayah, ayahnya meninggal. Lalu dia dibully justru karena dia kehilangan ayah. Dia gak punya ayah. Anak itu akhirnya bunuh diri, anaknya umur 11 tahun ya. Dia gantung diri di, sekarang polisi masih proses, ini gantung diri atau dia dibunuh. Tapi polisi terus mendalami. Tapi kasus anak-anak dibunuh diri karena pembulian itu banyak. Kenapa bisa begitu nak? Karena begini. Satu, orang yang kena bully secara psikis dia kena kan? Dia mulai cemas lama-lama. Kalau ke sekolah takut. Itu udah mulai tanda yang kuat itu. Lama-lama dia tidak nyaman. Dia merasa itu sesuatu yang tidak menyenangkan pergi ke sekolah. Itu sudah kena secara psikis.
kedua fisik. Mungkin biasanya orang bully verbal nanti ditambahin secara verbal tuh nanti lama-lama ke fisik. Lalu akademisnya biasanya turun. Nah, Bapak Ibu guru nih harus tahu, anak yang tadinya ceria jadi murung, anak yang tadinya pinter kok nilainya turun terus, kemungkinan dia korban kekerasan. Dan juga terakhir secara sosial. Biasanya dia menjadi menarik diri dari pergaulan, tidak merasa percaya diri. Anak-anak yang tidak merasa percaya diri, kemungkinan itu dampak dari sebuah pemulihan panjang. Dia jadi, padahal dia tahu tuh definisinya, tapi mau ngomong nggak berani. Dia merasakan bahwa rasa percaya diri itu karena dia selalu direndahkan. Lama-lama dia bisa merasa dirinya negatif. Nah, ini yang sangat berbahaya. Oke, kalau stres dibiarin, yang terjadi apa? Akan depresi. Dan anak-anak yang depresi, kemungkinan besar bunuh diri itu besar. Kamu pernah nggak dengar anak SMP di Jakarta Timur lompat dari lantai 4 gedung sekolah dan meninggal? Itu karena dia mengalami berbagai bentuk kekerasan. Nah, ini nggak ada yang mau kan kayak gitu? Oke, mulai hari ini stop bully. Yang kedua, mulai hari ini kamu harus speak up kalau kamu mengalami pembulian. Oke, paham? Ya, jadi kalau kita ngalamin pembulian harus bagaimana? Melapor, betul. Speak up ya. Paling nggak datang ke guru BK, mungkin kamu ingin curhat, konseling. Oke, siapa namanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa nama? Saya Faisal dari kelas 10 KKLP. Oke. Saya di sini mau bertanya, Bu. Ya. Biasanya untuk para korban bully kan merasa sendiri, takut untuk bicara. Bagaimana kita agar dia percaya kepada kita bahwa kita membimbing kepada korban? Oke, baik. Terima kasih. Makasih ya, pertanyaannya bagus banget. Siapa lagi pertanyaan kedua biar jawabnya sekalian? Ya. Sini dong, sini. Oke, sini. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gina Teres dari kelas 10 SMA. Oke. Saya ingin bertanya, apa sih yang membuat seseorang melakukan bully? Penyebab orang melakukan bully. Motifnya itu apa sih, biar apa ya? Oke. Baik, yang pertama tadi ya, yang cowok nanya, kalau kita ngelihat korban bully, terus kita mau bantu dia itu gimana cara? Padahal dia juga nggak ngomong gitu ya. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan? Itu yang tadi saya bilang upstander. Pertama, kamu punya nggak nomor WA dia? Kalau enggak, nama lengkap dia biasanya akan muncul juga kalau dia punya Instagram misalnya. Bisa melakukan percakapan pribadi dengan dia dengan menyatakan pertama tentu minta izin ke dia bahwa ada sesuatu yang mau dia katakan, mau kamu katakan. Kedua, bilang bahwa saya berempati dengan apa yang kamu alami tadi. Misalnya kamu ngelihat dia dibully siang itu, berempati bahwa terhadap kasus yang kamu alami tadi siang. Saya sangat tidak setuju dengan perlakuan itu. Dan maaf, saya nggak bisa bantu karena saya juga nggak berani. Tapi mari kita berteman bersama-sama untuk melawan bully. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bersedia menjadi teman curhat. Ya, jadi kalau kamu membutuhkan, saya siap untuk menjadi teman curhat untuk didengarkan. Karena biasanya orang itu kalau terasa sakit di dadanya, di perasaannya, dia itu sebenarnya ingin mengeluarkan. Problemnya mungkin nggak ada yang mau dengar dia atau dia takut. Nah, jadi kalau kamu hadir untuk mendengarkan dan bilang akan dijaga semua rahasianya, itu akan membuat dia tidak sendiri. Nah, adik-adik, jadi kalau perasaan kita sakit tuh kayak sampah ya. Coba sampah kalau disimpan, nanti bau busuk nggak? Nanti kalau dia bau busuk, lama-lama saat bau busuk, itu terasa membusuk di tubuh kita, mempengaruhi semua organ kita. Jadi harus dikeluarin ya nak. Kamu yang pernah ngalamin bully waktu SD dan merasa sakit hingga hari ini, coba cari teman untuk curhat, atau kamu ke guru BK kamu untuk curhat. Itu harus dikeluarin sampah itu.
Jangan biarkan meracuni tubuh kamu. Oke ya, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, apa sih motivasi orang itu mau bully atau melakukan pembulian? Pertama, kamu perlu tahu, semua pelaku kekerasan, siapapun itu, pembuli dan pelaku-pelaku kekerasan adalah orang-orang yang tidak bahagia. Kalau orang bahagia, dia akan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi kalau kita nggak bahagia, kita juga ingin orang lain tuh nggak bahagia. Itu prinsipnya. Yang kedua, si pembuli bisa jadi mengalami beragam kekerasan. Jadi dia korban juga. Dia dibesarkan oleh keluarga yang penuh kekerasan. Dipukul, dimaki, dicaci kalau berbuat salah. Lalu dia berani nggak ngelawan orang tuanya? Nggak berani kan? Walau mungkin dia tahu undang-undang KDRT pun dia nggak akan berani ngelaporin orang tuanya kan? Lalu itu perasaan sakit itu dia simpan dari dia kecil sampai dia masuk dunia sekolah. Ketika dia masuk ke sekolah, rasa sakit itu mau dia lampiaskan. Itu manusia prinsipnya. Dia lampiaskan kepada orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Makanya kalau kamu percaya diri dan kamu berani ngelawan pembuli, biasanya pembuli itu gak berani sama kamu. Jadi sekali, abis itu gak lagi kalau kamu lawan. Tapi ketika kamu tidak pernah melawan, bahkan terus ketakutan, dia akan mudah sekali terus menerus membuli kamu. Jadi, apa motivasinya orang melakukan bully? Ya karena dia korban. Dia ingin melampiaskan rasa sakit itu. Tapi sayangnya tidak pada pelaku, tapi pada korban lain yang sebenarnya nggak pernah bersalah sama dia. Terutama korban itu adalah anak-anak yang dianggap tidak percaya diri, anak-anak yang dianggap diam, anak-anak pokoknya nggak akan berani lapor nih, itu akan jadi korban. Nah, jadi motivasi dia sebenarnya adalah dia memang ingin melepaskan apa yang dia rasakan. Itu motivasi utama dia melakukan pembulian. Jadi para pembuli ini sesungguhnya anak-anak yang tidak bahagia. Jadi kalau kamu nanti di dunia kerja mendapatkan lingkungan yang begitu juga, orang-orang yang menjadi pelaku itu, ya memang orang itu nggak bahagia juga gitu. Jadi ini anak-anak yang sakit. Oleh karena itu mereka perlu ditolong. Maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak itu tetap ngelindungin anak sebagai pelaku. Karena undang-undang ini memandang anak juga korban. Begitupun ketika anak jadi pelaku pidana. Misalnya kasus yang Ananda AG, dia tetap dilindungi karena ya dia adalah anak. Itu pertama usia anak, kedua anak itu kesalahannya nggak pernah berdiri sendiri. Ada faktor lingkungan dan faktor dia dibesarkan sehingga anak jadi seperti itu. Paham ya? Oke. Udah nggak ada pertanyaan lain? Kita akan bahas soal motivasi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Next. Terus tadi di bawahnya satu lagi. Iya. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan yang sudah merasakan pernah mengalami bully atau pernah melihat orang dibully atau menjadi pembuli dan pingin kemudian sadar gitu, maka carilah pertolongan. Di DKI Jakarta ini kalian punya psikolog-psikolog gratis untuk diakses, baik di berbagai puskesmas maupun di P2 TP2A di setiap kecamatan ya. Kamu bisa minta bantuan atau hubungilah guru BK kamu ya. Oke, siap ya. Sudah, kita ke materi berikutnya. Semua Tuhan ciptakan, kamu itu punya kelebihan. Problemnya kamu sudah paham belum potensi diri kamu? Kamu sudah tahu nggak diri kamu itu bisa apa, mau apa? Dan 5 tahun ke depan setelah ini kamu mau di mana dan jadi apa? Pernah nggak kamu pikirkan? Pernah.
Siapa yang udah pernah mikirin? Terus, kamu 5 tahun lagi mau jadi apa? Hah? Jadi apa? Nah, kenapa penting konsep diri? Karena itu bagai cari alamat. Kalau alamatnya lengkap, konsep dirimu lengkap, 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, kamu itu kalau cari alamat, panduannya jelas, nyampainya cepet, gak perlu nanya-nanya dan gak perlu kesasar. Tapi orang yang sebaliknya, bisa gak dia kesasar kalau cari alamat yang alamatnya gak jelas? Kamu juga bisa nyasar menuju masa depan kalau kamu tidak jelas alamatnya. Di kamarnya kan besar yang dia minta, besar. Terus dia tiap hari mau tidur menghayal kalau dia tuh bener-bener duduk di taman itu baca, kuliah di dalamnya. Jadi dia bikin betul cara berpikir dia tuh masuk ke dalam gambar itu. Tiap hari, setiap mau tidur. Sampai akhirnya dia dapat beasiswa ke Jerman ya. Sampai di situ dia mimpinya berkembang. Dia ternyata membaca kalau mau jadi psikolog sukses harus di Amerika, karena di Amerika itu penghargaan terhadap psikolog tinggi. Bayaran terhadap psikolog itu pakai hitungan jam dengan harga yang sangat mahal. Jadi dia berpikir nanti S3 di Amerika Serikat dan dia mau kuliah, dia mau kerja di Amerika sebagai psikolog. Lalu untuk ke Amerika gimana caranya? Di kampus dia cari pacar orang Amerika. Jadi dia udah tahu arah ngedeketinya adalah orang-orang Amerika. Sampai kemudian dia pacaran sama orang Amerika, dia lulus dengan cum laude ya, terbaik. Lalu dia pacaran nih, lalu mereka lulus, kemudian tinggal di Amerika dan menikah di sana. Ketika itu dia merasa hidupnya dia itu dibangun oleh buku yang tadi, benang merah hidupnya itu berpikir positif dan berpikir bisa, pasti bisa, itu mempengaruhi benang merah hidup dia. Terus dia ini kebetulan non-Islam. Lalu dia bilang, saya harus ketemu sama penulis ini karena mengubah hidup saya. Saya bisa mencapai semua yang saya impikan karena buku itu. Lalu kan Amerika punya 51 negara bagian. Si bapak ini tinggalnya jauh dari negara bagian tempat dia tinggal. Suatu hari si penulis ini jadi narasumber di kotanya dia tinggal. Dia langsung kejar dan janjian. Saat itu dia sudah hamil. Lalu dia menceritakan semua, maka dia jadi cerita bagi si penulis ini akhirnya. Karena penulis ini juga kagum sama dia. Lalu dia bilang, Pak, saya punya impian lagi karena Bapak sangat besar pengaruhnya dalam hidup saya. Saya ingin Bapak menjadi Bapak baptis anak saya. Dan terbukti, jadi waktu anaknya dibaptis, Bapak itu khusus datang ke negara bagian itu untuk menjadi Bapak baptis si anak. Sekarang dia sudah tinggal di Amerika. Dia sudah S3 juga dan dia sudah menjadi psikolog, salah satu psikolog terkenal di Amerika Serikat. Bayangkan semua mimpi dia jadi kenyataan. Itu karena apa? Dia punya konsep diri yang positif. Dan dia tahu mau kemana, jadi gak kesasar. Mau ke Jerman ya bahasa Jerman, mau les bahasa Jepang, kesasar dong. Dan dia sudah tahu sekolah mana yang ngajarin bahasa Jerman. Bayangkan, itu yang saya sebut dengan alamat. Jadi kalau kamu sampai umur segini, kamu belum tahu apa kelebihan kamu, belum ada kata terlambat. Segera cari apa kelebihan kamu. Semua orang punya kekurangan, fokuslah pada kelebihan saja. Kelebihanmu itu banyak. Coret, udah ditulisin, coret yang menurut kamu, ini kurang saya ini kan. Sampai kamu menemukan 3 yang utama. Kembangkan, passion itu. Kenapa itu harus dilakukan? Kamu jadi pengusaha, ya kamu harus belajar sesuatu yang semuanya karena usaha. Dari SMA, dari SMK kamu sudah mulai belajar wirausaha dengan caramu. Karena semua itu harus dipelajari, sesuatu yang gak bisa instan. Oke ya, paham ya sekarang ya. Jadi PR-nya nanti malam, kamu mulai menuliskan apa kelebihan kamu. Yang kedua, kamu harus mulai menuliskan 5 tahun lagi kamu mau jadi apa, 10 tahun lagi kamu mau jadi apa. Itu penting agar jelas arah hidupmu. Paham ya? Oke, nggak keberatan nanti malah menulis? Ya tuliskan ya, kamu pasti punya kelebihan, nggak mungkin enggak nak. Ya. Kedua, lalu bagaimana pada situasi yang tidak menyenangkan itu kamu bertahan?
Nah, pertama adalah tadi kalau kamu punya konsep diri yang positif, kan tadi kamu fokus pada kelebihanmu, fokus mengembangkan diri ya. Nanti kalau kita belum pernah kita tuliskan, nanti malam ditulisin. Lalu berikutnya pikirkan, setelah lulus dari SMK ini kamu sebenarnya mau ngapain? Atau mau seperti apa? Itu penting untuk 2 tahun ke depan. Kamu masih 2 tahun kan? 2 tahun ke depan kamu mau ngapain itu? Apa yang bisa kamu lakukan demi mencapai impian kamu? Nah, kalau kamu fokus sama dirimu dan fokus sama impianmu, maka sebenarnya hal negatif di luar sana itu tidak akan mempengaruhi kita. Menyakitkan sih, iya, tapi lepaskan setelah itu. Satu cara melepaskan adalah kalau stres, ini juga pakai riset ya, dan saya juga udah membuktikan. Saya kalau dalam keadaan betul-betul stres dan merasa itu, maka saya tarik nafas berulang kali, saya tahan tuh. Biasanya saya menggunakan prinsip 7-8. Jadi 7 saya tahan, 8 saya lepaskan. Kalau itu tetap tidak baik-baik saja, saya akan izin ke toilet. Saya akan cuci muka saya dengan air dingin. Saya cuci, saya basuh istilahnya. Nanti itu hati kamu yang tadi nggak nyaman tiba-tiba baik-baik aja. Jadi itu pola mudah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kamu kesel sama orang tuamu, misalnya dimarah-marahin, datang aja ke kamar mandi kamu, kemudian basuhlah mukamu. Ya bagus ketika kamu berwudu, terus tenangin diri. Kalau itu juga enggak, tarik nafaslah berulang-ulang sampai denyut jantungmu itu jadi normal. Karena orang yang marah tuh denyut jantungnya kencang. Jadi dan ketika denyut jantung kencang, maka aliran darah kamu jadi cepat. Akhirnya otak kita tidak mendapatkan asupan yang cukup. Itu berdampak pada kita nggak logis. Makanya orang yang marah itu kalau dia ngomong macam-macam, berikutnya dia akan menyesali semua ucapannya. Karena saat itu tuh otaknya dia sedang tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, oke, demikian ya berjalannya seminar di SMK Negeri 58 Jakarta. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap.